warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezaliana dengan NIM 1238242745. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Ibu Yusra MPDI. Multikulturalisme itu secara singkat adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Di Indonesia, multikulturalisme itu bukan hal yang baru. Sejak dulu, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Multikulturalisme dan pluralisme, apa bedanya? Bedanya cuma pluralisme ini lebih menekankan pada kesetaraan hak masyarakat majemuk. Keduanya penting untuk konsensus dan menghindari konflik. Pendidikan multikultural di berbagai negara. Di negara Taiwan, Indonesia, Afrika Selatan. Dan adapun realitas multikultural di Indonesia, yang pertama pada era kemerdekaan atau kerajaan dan penjajahan, era kemerdekaan dan Orde Lama, era Orde Baru, era reformasi. SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA adalah isu sensitif yang harus kita pahami dengan bijak. Pendidikan multikultural mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menghargai. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengembangkan kesadaran diri. Kita harus mengenal diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Dengan pendidikan multikultural, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Landasan filosofi adalah tentang nilai-nilai pandangan hidup bangsa sebagai arah kebijakan. Sedangkan landasan yuridis adalah hukum yang melegitimasi kebijakan. Dan adapun landasan sosiologis adalah kehidupan nyata masyarakat seperti adat budaya, tradisi, kebutuhan sosial, dan perkembangan zaman sebagai dasarnya. Adapun teori multikultural itu ada 3 juga. Yang pertama, teori pluralisme budaya. Yang kedua, teori asimilasi. Dan yang ketiga itu teori interkulturalisme. Dan adapun paradigma multikultural ada 2 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan melalui pendekatan pendidikan. Yang kedua, bidang politik, yaitu keadilan dan penegakan hukum. Pendidikan multikultural adalah menghargai dan merayakan keberagaman seperti budaya, ras, etnis, dan lainnya. Jadi, kita tidak cuma belajar tentang budaya kita sendiri, tapi juga budaya orang lain. Dan adapun nilai utama toleransi adalah menghormati perbedaan. Kita harus bisa menerima bahwa setiap orang punya pandangan dan keyakinan yang berbeda. Pendidikan multikultural juga menekankan sikap kendalian. Artinya, kita harus bisa mengendalikan diri dan tidak mudah terpancing emosi saat menghadapi perbedaan. Proses dialog. Dialog terbuka adalah bagian terpenting dalam pendidikan multikultural. Dengan dialog, kita bisa saling memahami dan menghargai.
Contohnya, siswa dapat mengatasi prasangka. Pendidikan multikultural dapat membantu siswa untuk mengenali dan mengatasi prasangka terhadap orang lain, serta dapat membangun komunitas di sekolah dan masyarakat. Keberagaman di Indonesia menimbulkan tantangan. Indonesia kaya akan budaya, suku, agama, dan lainnya. Tapi ini dapat menimbulkan tantangan seperti diskriminasi, intoleransi, dan isu sara. Salah satunya, isu sara ini dapat mengancam pemersatuan bangsa dan dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang melibatkan penegakan hukum yang tegas dan pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, empati, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika agar keberagaman ini tidak menjadi sumber konflik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi. Pertama yaitu revitalisasi kurikulum. Kurikulum kita perlu dirombak agar lebih berwarna. Kita harus memasukkan keberagaman budaya dan nilai-nilai demokrasi agar siswa merasa wah dengan perbedaan. Yang kedua, penguatan 4 pilar. Pendidikan bukan cuma soal tahu, tapi juga bisa. Kita harus kuatkan 4 pilar, yaitu belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar mandiri, dan belajar demokrasi. Jadi, siswa bukan cuma soal pintar, tapi juga berkarakter. Yang ketiga adalah integrasi multikultural. Bayangkan, siswa berada di lingkungan yang inklusif, di mana siswa merasa diterima dan dihargai. Nah, itulah yang ingin kita ciptakan dengan integrasi multikultural. Dan yang terakhir adalah strategi penguatan kualitas guru. Guru adalah garda terdepan pendidikan. Kita harus memastikan guru-guru kita berkualitas dan mampu menanamkan nilai-nilai toleransi dan bisa menjadi contoh inspirasi bagi siswanya. Pendidikan multikultural ini seperti menanam bibit kebaikan. Kita ingin mereka saling menghargai dimanapun mereka berada, baik di kampus, sekolah, atau masyarakat luas. Melalui pendidikan ini, kita telah mengajarkan kepada mereka untuk mempunyai rasa empati, saling menghargai, dan saling terbuka terhadap masyarakat. Tapi jangan salah, penerapan multikultural di sekolah atau kampus mempunyai tantangan tersendiri. Ada stereotip, prasangka, dan sikap eksklusif yang bisa menghambat. Bahkan konflik kecil yang muncul karena perbedaan kebiasaan. Tapi itu semua bisa diatasi kalau kita mempunyai komitmen yang kuat. Pendidikan multikultural itu bukan hanya di dalam negeri, tapi juga punya dimensi global. Hal ini adalah sistem pendidikan menghargai perbedaan budaya antar bangsa dengan tujuan mulia, yaitu membentuk pemahaman, toleransi, dan keadilan sosial. Tujuan utamanya adalah mengurangi sikap diskriminasi dan meningkatkan kesadaran budaya. Kita harus punya prinsip yang setara dalam menghargai semua budaya antar bangsa. Jadi, tidak ada lagi kata-kata yang seperti gini, negara gue lebih keren daripada negara lo.
Konflik sosial itu seperti api dalam sekam. Ini adalah keadaan di mana perbedaan kepentingan, pendapat, dan nilai-nilai antar individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan, kekerasan, dan gangguan sosial. Jadi, solusinya adalah dengan menanamkan nilai-nilai multikultural sejak dini. Menerapkan multikultural dalam kurikulum, kita bisa melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, integrasi nilai multikultural ke dalam mata pelajaran. Yang kedua, pemilihan materi yang beragam budaya. Yang ketiga, metode pembelajaran inklusif. Dan yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler multikultural. Adapun strategi implementasi yang diterapkan kepada guru sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan guru tentang pendekatan multikultural. Yang kedua, pengembangan materi ajar. Yang ketiga, kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga. Dan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Dan adapun dampak implementasinya sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan toleransi. Dan yang kedua, mengurangi konflik sosial. Dan yang ketiga, membentuk karakter. Dan yang terakhir, mempersiapkan siswa menjadi warga global.